Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi kita dalam program Pintar Hukum. Nah, akan membahas tentang seputar hukum yang bisa kita sama-sama ketahui sebagai pengetahuan karena kita berada di negara hukum. Baik, sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu namanya pembatalan perkawinan. Nah, emang bisa ya perkawinan itu dibatalkan? Lalu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan? Jadi pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Nah, jadi suatu pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan sehingga perkawinan itu tidak dianggap tidak sah teman-teman semuanya dan bahkan dianggap tidak ada seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya lagi apa nih alasan sehingga terjadinya pembatalan perkawinan teman-teman semuanya? Jadi ada beberapa alasan yang bisa diizinkan jika bisa dilakukan yang namanya pembatalan perkawinan. Apa saja? Yang pertama, ada sebuah perkawinan itu dapat dibatalkan karena seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin di pengadilan agama. Nah, ini bisa dibatalkan teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan ada yang diam-diam menikah, kalau dari segi pandangan hukum maka ini bisa dibatalkan karena tanpa persetujuan dari si istri pertama. Beda dengan pembahasan dengan nikah siri. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua teman-teman semuanya, yakni perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang lain. Nah ya, jadi itu bisa dibatalkan juga. Ya, lalu yang ketiga ada perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. Nah, ini juga tidak boleh ya, masa tunggu daripada si perempuannya tersebut. Yang keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, jadi di bawah umur maka ini juga bisa dilakukan pembatalan perkawinan. Lalu selanjutnya yang kelima, sahabat sekalian, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Nah, jadi tanpa wali ya. Dan juga perkawinan yang dilaksanakan secara paksaan. Nah, ini bisa dibatalkan. Bahkan dalam pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, jadi seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Lalu ada juga seorang suami atau istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Nah, ini pun bisa menjadi landasan bisa terjadinya yang namanya pembatalan perkawinan, sahabat sekalian ya. Nah, lalu teman-teman semuanya, bagaimana proses pengajuannya? Nah, untuk proses pengajuannya sebagaimana dikatakan dalam pasal 74 dalam KHI, jadi permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Nah ya, jadi bisa kita batalkan di tempat yang mana si suami yang melangsungkan pernikahan ataupun si istri tersebut. Nah, bisa dipilih seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, lalu siapa saja nih yang berhak untuk melakukan ataupun mengajukan pembatalan perkawinan? Nah, dalam aturannya, jadi yang berhak untuk melakukan ataupun melakukan permohonan pembatalan perkawinan adalah jadi para keluarga yang dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dari suami atau istri ya, misalkan orang tua ya atau anak-anaknya, jadi ke bawah. Lalu yang kedua, suami atau istri tersebut. Yang ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Nah, lalu yang selanjutnya, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang sebagaimana tersebut di dalam pasal 67. Jadi kenapa bisa ditarik ataupun adanya dicegah perkawinannya? Jadi karena tadi kurangnya adanya
persyaratan-persyaratan yang memang sebagaimana tadi poin-poin sebelumnya ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, itu ya mungkin sedikit pembahasan tentang pembatalan perkawinan. Jadi jangan heran kalau misalkan ternyata perkawinan bisa dibatalkan karena ada beberapa hal-hal yang tadi, termasuk yang poligami tanpa izin istrinya, lalu usianya di bawah daripada aturan ya, ataupun masih seorang istri yang menikah lagi itu dia masih berhubungan dengan suaminya ya. Jadi yang lainnya tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dulu. Terima kasih banyak. Tetap support ya channelnya, di subscribe ya, di like dan di share. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.